Seorang sahabat ini namanya Safwan ibn al-Mu'attal. Safwan radhiyallahu anhu ini seorang sahabat yang dia tidurnya susah bangun. Berat dia tidurnya. Makanya setiap perjalanan dia selalu terlambat, terakhir selalu. Rombongan sudah duluan jauh, dia terlambat. Akhirnya Safwan ibn Mu'attal radhiyallahu anhu ini mengenal Ibunda Aisyah, dan pada waktu itu sudah diturunkan ayatul hijab. Artinya Ibunda Aisyah sudah menggunakan hijabnya sehingga tidak nampak wajahnya, tertutup wajahnya. Tapi karena Ibunda Aisyah tertidur di situ, namanya orang tidur, tidak terasa wajahnya tersingkap. Maka Safwan ibn al-Mu'attal ketika melihat Ibunda Aisyah, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia karena mengenal, Safwan ini mengenal bahwasanya itu adalah Aisyah, karena mengenal sebelum Aisyah berhijab, sebelum Aisyah menutup wajahnya. Lalu kemudian Safwan menunggu Ibunda Aisyah sampai terbangun dengan terik matahari, kemudian terbangun. Kemudian Safwan mempersilahkan Ibunda Aisyah untuk naik di atas ontanya, dan Safwanlah yang menuntun ontanya. Perjalanan yang jauh, posisi Rasulullah sudah sampai ke Madinah, dan mereka tidak tahu kalau Ibunda Aisyah terlambat, tidak ada sampai kemudian mereka sudah sampai di Madinah. Kemudian mereka baru sadar ternyata Ibunda Aisyah tertinggal. Tapi mereka juga sadar bahwasanya di sana ada seorang yang selalu terlambat. Ternyata orang terlambat masih ada manfaatnya. Safwan bin Mu'attal ini akhirnya membawa Ibunda Aisyah. Dan disinilah kesempatan bagi orang-orang munafik, orang-orang yang membenci Islam dalam batin mereka, untuk menyerang Rasulullah. Karena apa? Melihat seorang wanita bersama laki-laki sendirian, hanya berdua. Kita nggak bisa bayangkan pada waktu itu jalanan sepi di tengah malam, kemudian perjalanan cukup jauh sampai siang, lalu kemudian hanya seorang wanita dan laki-laki. Ini penuh dengan kecurigaan. Akhirnya disinilah seorang munafik yang kita kenal dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini subhanallah, tukang fitnah, seorang munafik yang sangat terkenal. Tapi anaknya, ia miliki dua anak. Yang pertama adalah Abdullah juga, anaknya namanya Abdullah. Namanya Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang sahabat Rasulullah, dan dia bukan seorang munafik, seorang sahabat Rasulullah yang pernah pada waktu itu meminta izin Rasulullah untuk membunuh ayahnya. Ketika Rasulullah mengabarkan tentang bahwasanya dirinya sangat terganggu dan ingin membunuh seorang munafik, maka Abdullah sang anak mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau engkau ingin membunuh ayahku ya Rasulullah, jangan perintahkan siapapun dari kalangan sahabat, perintahkanlah diriku, sehingga tidak ada keributan nanti di kalangan keluarga. Biar aku yang membunuh ayahku sendiri." Ini seorang anak yang sangat beriman dan seorang bapak yang sangat kafir begitu. Perbedaan yang sangat luar biasa. Begitu pula Abdullah bin Ubay bin Salul punya anak wanita namanya Jamilah. Dan Jamilah binti Abdullah bin Ubay bin Salul ini memiliki suami yang mana suaminya itu dimandikan oleh malaikat. Pernah mengenal? Ada seorang sahabat yang bernama Handhalah. Seorang sahabat yang bernama Handhalah bin Amr. Handhalah ini radhiyallahu anhu ini seorang sahabat yang menikahi putrinya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika di hari-hari pertamanya pernikahan, Rasulullah SAW mengumandangkan peperangan. Maka pada suatu pagi, ketika Handhalah ini sedang selesai menggauli istrinya, tiba-tiba Rasulullah SAW mengatakan, "Kita akan berangkat saat ini." Maka belum sempat untuk mandi junub, mandi besar, Handhalah langsung berangkat bersama Rasulullah. Ternyata Allah Azza wa Jalla takdirkan Handhalah salah satu orang yang gugur sebagai syahid di jalan Allah. Maka kemudian Rasulullah SAW melihatnya dimandikan oleh para malaikat. Makanya Rasulullah terheran, kenapa orang ini dimandikan oleh malaikat? Coba nanti tanyakan kepada istrinya. Maka para sahabat bertanyalah kepada istrinya yang bernama tadi Jamilah binti Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenapa Handhalah ini dimandikan oleh malaikat? Ternyata ia menceritakan Handhalah tadi posisinya itu setelah menggauliku belum sempat mandi besar,
kemudian langsung berperang dan kemudian langsung meninggal. Makanya dimandikan oleh malaikat Allah Azza wa Jalla yang disebut kemudian ghasilul malaikah, seorang yang dimandikan jasadnya oleh malaikat Allah. Tapi sang ayah yang nama Abdullah tadi, subhanallah, seorang munafik, tukang fitnah, beberapa kali ia berusaha untuk membunuh Rasulullah dengan caranya. Beberapa kali. Tapi Rasulullah SAW sangat sabar. Bahkan lebih daripada itu, Rasulullah SAW ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal, mati sudah, apa yang dilakukan Rasulullah? Datang anaknya Abdullah, anaknya ketuanya orang-orang munafik ini, yang bernama Abdullah. Ya Rasulullah, ayahku meninggal ya Rasulullah. Aku ingin pertama, ya Rasulullah, aku ingin bajumu, agar bajumu ini menjadi kain kafan ayahku. Bayangkan, sang anak tadi, seorang sahabat yang mulia tadi, meminta Rasulullah, meminta bajunya Rasulullah agar dijadikan kain kafan untuk ayahnya. Karena ada keberkahan. Segala sesuatu yang pernah menempel pada jiwa dan tubuhnya Rasulullah itu memiliki keberkahan. Maka sehingga Rasulullah memberikan bajunya. Kenapa Rasulullah memberikan bajunya? Ini ada kisahnya kalau kita kembali ke belakang. Karena Rasulullah SAW ingat kebaikan Abdullah bin Ubay bin Salul. Apa kebaikannya? Orang munafik Rasulullah masih ingat kebaikannya. Bisa kita bayangkan sebagaimana mulianya Rasulullah ini. Karena pada peperangan Badar, Rasulullah dan para sahabat menawan pamannya yang bernama Al-Abbas. Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah. Pamannya Rasulullah bernama Al-Abbas ini seorang yang tubuhnya besar, tinggi. Tidak ada para sahabat yang memiliki baju dengan ukurannya Al-Abbas kecuali Abdullah bin Ubay bin Salul. Makanya pada waktu itu Rasulullah minta bajunya Abdullah bin Ubay bin Salul pada waktu itu. Maka Abdullah memberikan bajunya yang digunakan oleh pamannya Rasulullah, Abbas. Maka ketika Abdullah bin Ubay bin Salul ketika wafat, Rasulullah ingin membalas jasanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Padahal kita mengenal siapa nanti Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Maka diberikan. Setelah dikafani, kata Rasulullah, nanti kalau sudah selesai dimandikan, dikafani, panggil aku akan menyolatkannya. Lalu kemudian, para sahabat tidak apa? Tidak memanggilnya. Sampai ketika sudah dimasukkan ke liang lahat, baru Rasulullah dipanggil. Rasulullah dipanggil setelah Abdullah bin Ubay bin Salul sudah masuk di liang lahat. Sudah hampir dikuburkan. Kata Rasulullah, keluarkan. Aku belum menyolatkannya. Kita bisa bayangkan, aku belum menyolatkannya. Maka datanglah di sini seorang yang lantang dalam menyampaikan kebenaran. Siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab yang terkenal dengan lantang dan berani dalam menyampaikan kebenaran, menghalangi Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau menyolatkan siapa ya Rasulullah? Engkau menyolatkan orang munafik. Dia yang mengkhianati kita ketika peperangan Uhud, dia yang mengkhianati, dia yang mengatakan engkau hina, dia yang berupaya untuk membunuhmu, dia menyebutkan keburukannya Abdullah. Rasulullah SAW mengatakan, biarkan aku menyolatkan ya Umar, karena Allah Azza wa Jalla memberikan pilihan kepadaku. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum. Kata Allah, engkau memintakan ampun untuk mereka atau engkau tidak memintakan ampun untuk mereka, kalaulah engkau memintakan 70 kali ampunan, maka Allah tidak akan pernah mengampuni mereka. Kata Rasulullah, Allah hanya membatasi 70 kali. Kalau seandainya ada kesempatan bagiku lebih dari 70 kali dan bisa mengampuni dosa-dosanya, maka aku akan memintakan ampun lebih dari 70 kali agar dia diampuni dosa-dosanya. Lalu kemudian Umar membiarkan Rasulullah salat. Akhirnya Rasulullah menyolat. Setelah Rasulullah salat, baru Allah menurunkan, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri. Janganlah sekali-kali engkau ya Muhammad salat menyolatkan mereka, dan janganlah sekali-kali engkau berdiri di atas kuburan mereka. Karena mereka apa? Innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu. Dan mereka ini orang-orang kafir, mereka orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Untuk apa disolatkan? Tidak ada manfaatnya. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul ketika melihat ibunda Aisyah radhiyallahu anha dengan Safwan bin Al-Mu'attal radhiyallahu anhu, langsung ia menyebarkan fitnah. Ia mengatakan Aisyah telah berzina radhiyallahu anha dengan Safwan. Dan tersebarlah
Kebetulan, subhanallah, Allah menjaga Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah tidak mendengarkan kabar ini kecuali 1 bulan kemudian. Karena Ibunda Aisyah setelah safar ini, Ibunda Aisyah terjatuh sakit. Selama sebulan Ibunda Aisyah sakit di rumahnya. Sedangkan berita di luar sangat panas. Semua orang memberitakan. Dan Rasulullah SAW sedih. Kenapa? Karena Allah tidak menurunkan sesuatu. Biasanya Allah Azza wa Jal kalau ada apa-apa langsung menurunkan. Tapi ini selama 1 bulan, selama Ibunda Aisyah terbaring sakit, Rasulullah SAW tidak mendapatkan wahyu tentang keadaan Aisyah. Apakah Ibunda Aisyah ini benar-benar berzina atau tidak? Maka Rasulullah SAW sangat sedih di sini. Melihat keadaan Ibunda Aisyah yang sakit dan di luar kabarnya bermacam-macam. Bahkan ada sebagian para sahabat yang mulia, bukan mereka orang munafik, ikut terbawa dalam isu yang negatif ini, dalam berita bohong. Lalu kemudian para sahabat ini sebagian ikut, di antaranya misalkan Hassan ibn Thabit radhiyallahu anhu, di antaranya juga Mistah. Mistah ini adalah kerabatnya Abu Bakar, dan Mistah ini seorang muhajir, berarti dia berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Seorang muhajir, fakir, miskin, tidak memiliki apa-apa. Lalu kemudian dibiayai oleh Abu Bakar. Ternyata Mistah ini termasuk seseorang yang ikut menuduh Ibunda Aisyah melakukan perzinahan tersebut. Makanya Abu Bakar marah. Dan Abu Bakar mengatakan, demi Allah, aku tidak akan lagi membiayai Mistah. Aku tidak akan lagi membiayai Mistah. Karena sudah melakukan fitnah yang keji.